Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya bernama Graciela Angelica Syanipar dengan NIM 100112822227128 dari jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat kelas A angkatan 2022 Universitas Sriwijaya. Di video ini saya akan membahas isu kesehatan di Indonesia, yaitu mengenai administrasi kebijakan kesehatannya, serta analisis penerapan peraturan undang-undang di bidang kesehatan yang terkait dengan isu yang saya angkat. Adapun video ini saya ajukan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah Hukum dan Perundangan Kesehatan yang diampu oleh Ibu Siti Hamilatul Munawarah, SKM MKM. Sumber isu yang saya angkat adalah jurnal HAM seperti tertera pada layar dengan judul Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. Dari isu ini saya akan menganalisis mulai dari masalahnya, penerapan terkait peraturan undang-undang yang berlaku, solusi, serta di akhir nanti akan saya berikan kesimpulan. Oke, langsung saja kita masuk ke bagian analisis masalah. Video ini saya akan menggunakan PowerPoint untuk membantu saya menjelaskan hasil analisis saya terkait tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Kita semua sudah mengetahui bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia. Karena itu, kesehatan merupakan hak bagi setiap warga yang dilindungi oleh undang-undang. Nah, setiap negara sendiri mengakui bahwa kesehatan menjadi modal terbesar untuk mencapai kesejahteraan di negaranya. Maka, perbaikan pelayanan kesehatan pada dasarnya merupakan suatu investasi sumber daya manusia untuk mencapai masyarakat yang sejahtera. Di negara berkembang seperti Indonesia ini, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya diperlukan adanya peran dari pemerintah melalui layanan publik untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar rakyatnya, khususnya kesehatan di samping kebutuhan dasar lainnya seperti pendidikan dan kebutuhan pokok lainnya. Pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan disebutkan bahwa kesehatan merupakan kondisi sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang produktif secara ekonomi. Dalam konteks asasi, kesehatan merupakan hak setiap orang dengan negara wajib menghormati, menjunjung, dan melindunginya. Pentingnya kesehatan sendiri sebagai hak asasi manusia dan sebagai kondisi yang diperlukan untuk terpenuhinya hak-hak lain telah diakui secara internasional. Landasan utama bahwa perlindungan HAM merupakan kewajiban pemerintah adalah prinsip demokrasi, bahwa sesungguhnya pemerintah diberi amanah kekuasaan adalah untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Berikutnya, pemerintah tidak lagi hanya menjaga agar seseorang tidak melanggar atau dilanggar haknya, namun harus mengupayakan pemenuhan hak-hak tersebut. Nah, sejak 1 Januari 2014, Indonesia telah mengeluarkan bentuk upaya negara dalam memberikan pelayanan kesehatan, yaitu dengan meluncurkan program Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan oleh BPJS atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. JKN ini dijadikan sebagai upaya pemerintah untuk mengayomi masyarakat kecil yang selama ini kesulitan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. BPJS sendiri merupakan sebuah badan hukum untuk menyelenggarakan program jaminan sosial menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak. Salah satu misi dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah memperluas kepesertaan JKN KIS agar mencakup seluruh Indonesia. Namun dalam praktiknya masih banyak nih ditemukan persoalan dalam pelaksanaan BPJS dengan adanya perbedaan signifikan kualitas pelayanan berdasarkan kelas sesuai dengan premi yang dibayar. Untuk kelasnya sendiri ada kelas 1 dan kelas 3. Selain itu, berdasarkan data yang ada, masih banyak nih penduduk Indonesia yang belum terdaftar di program jaminan kesehatan ini. Berikutnya kita masuk ke analisis perundang-undangan yang terkait. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari Pasal 5 Ayat 1 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 17 dari undang-undang ini menyebutkan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan akses terhadap informasi, edukasi, dan fasilitas pelayanan kesehatan untuk meningkatkan dan memelihara derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Untuk ketentuan BPJS atas pembayaran iuran sesuai dengan premi yang dibayarkan, dapat kita baca pada slide ini. Setelah menyimak analisis terkait permasalahannya serta terkait perundang-undangannya, saya akan mencoba memberikan solusi. Nah, untuk menggalang kepesertaan seluruh masyarakat, regulasi BPJS Kesehatan haruslah membuat masyarakat Indonesia mau dan mampu menjadi peserta BPJS Kesehatan. Berbicara soal jaminan kesehatan, tentu kita harus berbicara dalam bingkai perspektif HAM. Maka, untuk mencapai cita-cita keadilan sosial, layanan BPJS harus sesuai dengan kebutuhan warga negara atau adaptable. Kepesertaan BPJS Kesehatan harus mudah diakses dan tersedia setiap saat atau accessible. Layanan kesehatan harus memastikan cultural gap dan diskriminasi tidak menghambat seseorang untuk mengakses layanan kesehatan atau available. Layanan kesehatan harus menciptakan kepuasan individu atau acceptable, sehingga setiap warga negara terjamin dalam memperoleh akses pelayanan kesehatan yang disediakan oleh negara tanpa adanya pembeda yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun. Masuklah kita ke bagian kesimpulan. Bentuk tanggung jawab penuh negara terhadap jaminan kesehatan dimulai dengan diterbitkannya berbagai peraturan internasional dan nasional. Penerapan hak atas kesehatan berdasarkan ICESCR atau Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya di Indonesia belum terlaksana secara maksimal. Hal ini terlihat dari penerapan dalam hal fasilitas, tenaga kesehatan, serta sistem jaminan kesehatan nasionalnya. Diharapkan ada upaya reformulasi dalam aspek tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan nasional dengan prioritas perspektif hak asasi manusia, agar program JKN ini dapat benar-benar dinikmati seluruh masyarakat sebagaimana yang dicita-citakan. Perwujudan tanggung jawab negara dalam perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan hak atas kesehatan menjadi paripurna. Selesai sudah pembahasan tanggung jawab negara terhadap jaminan kesehatan dalam perspektif hak asasi manusia. Saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan sampai akhir. Semoga bermanfaat menambah wawasan berkenaan dengan isu administrasi kebijakan kesehatan di Indonesia. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dan kekurangan dalam menjelaskan. Sampai bertemu di video berikutnya. Dah.